Assalamualaikum, aku sudah resmi, alhamdulillah, habis 15.000 majikan. Jadi bayarnya itu sekitar 15.000. Jadi perlu diingat ya, setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda. Ada yang sulit, nggak bisa, ada pun yang bisa. Jadi kalian ya berharap, tapi jangan terlalu berharap gitu loh. Yang penting kalian usaha, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang saat ini bekerja di Arab Saudi, tetapi kesininya pakai visa ziarah, dan mungkin beberapa teman berpikir bahwa saat ini pemegang visa ziarah tuh sulit untuk mendapatkan igomah, mungkin dari visa ziarah dirubah ke visa kerja dan bisa mendapatkan igomah, misalkan prosesnya seperti itu ya. Untuk teman-teman yang sudah kesini ya nggak usah khawatir, atau teman-teman yang saat ini lagi diproses untuk kerja di Arab Saudi. Sebenarnya walaupun secara aturan tertulisnya itu sulit, tapi akan ada solusi untuk teman-teman semuanya yang pemegang atau yang menggunakan visa ziarah agar bisa aman ketika kalian tinggal di Arab Saudi. Jadi kemarin sebenarnya aku udah nyebutin beberapa solusinya, salah satunya minta bantuan untuk ke Syarikah dan numpang proses di sana, atau kalian bisa mengingatkan majikan untuk selalu memperpanjang visa ziarah kalian. Jadi menurutku yang paling enak sih yang memperpanjang visa ziarah gitu, karena kalau misalkan nih majikan kita ingatkan apakah akan dibuatin igomah, kapan dibuatin igomah, dan majikan mungkin ya bertele-tele lah atau kesulitan karena emang saat ini lagi sulit-sulitnya buat igomah, ya salah satu cara tergampangnya yaitu kalian harus memperpanjang visa ziarahnya. Tapi untuk teman-teman yang pemegang visa ziarah dan pengen dirubah atau mendapatkan igomah, nggak usah khawatir, pasti akan ada kesempatan gitu, walaupun kecil kemungkinannya, tapi insya Allah kan rezeki orang berbeda-beda pastinya ya. Jadi ada orang yang sulit, nggak bisa, bahkan ada yang bisa. Jadi saya punya bukti, hari ini aku dapetin informasi dari salah satu TKW. Ya aku udah minta izin sih. Jadi WhatsApp-nya seperti ini dari salah satu TKW di Arab Saudi. Jadi ini pesannya baru kemarin, tapi baru saya balas itu hari ini. Assalamualaikum, aku sudah resmi, alhamdulillah, habis 15.000 majikan. Jadi bayarnya itu sekitar 15.000. Jadi perlu diingat ya, setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda. Ada yang sulit, nggak bisa, ada pun yang bisa. Jadi kalian ya berharap, tapi jangan terlalu berharap gitu loh. Yang penting kalian usaha, oke? Kemudian visa ziarah itu ribet bikin igomah, apalagi udah 5 tahun gitu. Jadi walaupun kalian udah kerja di Arab Saudi selama 5 tahun, ini ada buktinya, ada TKW yang alhamdulillahnya udah dibuatin igomah. Dan ibunya tanya-tanya tiket ke saya, insya Allah bulan Maret itu mau cuti ke Indonesia. Jadi seperti yang aku jelasin bahwa setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda. Yang penting kita usaha. Misalkan kita udah minta ke majikan dan majikan udah bener-bener usaha pengen buatin igomah kalian semua, ya kalau bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, mungkin dikira kemahalan, ya kalian harus ngikutin apa kata majikan gitu. Tapi mungkin kalau mau dicoba ngurus igomah numpang proses di Syarikah, ya monggo silahkan gitu. Oh ya, barusan ada teman yang nge-WhatsApp saya pengen buat igomah numpang Syarikahnya di mana. Untuk saat ini aku mohon maaf, aku belum tahu, jadinya aku belum dapat informasi yang pasti dan aku belum bisa kasih informasi ke kalian semua, oke? Jadi misalkan suatu saat kok saya ada informasi, ada Syarikah yang bisa bantuin numpang proses untuk pembuatan igomah, ya pasti akan saya share. Terus kita sedikit membahas masalah TKI Kaburan yang pengen buat paspor, karena barusan juga ada yang WhatsApp saya, Mas saya Kaburan, saya pengen membuat paspor, berapa biayanya? Ya saya cuma bisa kasih informasi. Jadi sebenarnya kemarin ada program pasporisasi dari KJRI Jeddah sama KBRI Riyadh. Itu pembuatan paspor untuk teman-teman yang kaburan, entah yang hilang atau mungkin ditahan majikan gitu. Bayarnya sih sekitar 300 rial, mohon dikoreksi apabila keliru. Jadi informasi yang aku dapatkan seperti itu, dan itu sudah full. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ikutan program kayak gitu lagi, harus nunggu informasi selanjutnya. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang kesininya pakai visa ziarah dan tidak diperpanjang, kemudian tidak dibuatin igomah, ingat status kalian sudah ilegal atau overstay. Terus apalagi dibuat untuk kerja. Misalkan kalian minta tolong ke KJRI atau KBRI untuk diuruskan untuk pergantian ke visa kerja atau mendapatkan igomah, ya besar kemungkinan kalian akan tambah dimarahin gitu, karena kalian kesini kerja pakai visa ziarah itu sudah salah. Tapi kalau kalian minta proses dibantu untuk pulang ke Indonesia, insya Allah akan dibantu. Kemudian untuk teman-teman yang kesini pakai visa ziarah,
Misalkan pengen pulang nih, yang pertama kalian bisa masuk ke Tarhil. Untuk sementara saat ini saya belum dapat informasi seputar Tarhil, jadi kalian bisa cari informasi di luar sana yang pastinya amanah. Kemudian kalian juga bisa minta tolong ke KJRI Jeddah atau KBRI Riyadh, oke? Atau kalian bisa proses exit mandiri yang mungkin pasti-pasti dan cepat prosesnya, yaitu exit mandiri, oke? Kemudian untuk biayanya berapa sih? Kalau sudah di balak huruf, biasanya kalau sudah di balak huruf itu pihak KJRI atau KBRI itu dengan gampangnya akan membantu, atau dengan proses exit mandiri itu akan gampang untuk dibantu. Tapi kalau kalian belum di balak huruf, ya itu akan susah dan ribet. Maksudnya begini, kenapa kok tadi saya bilang kalau udah punya igoma atau visa ziarah kalian diperpanjang itu prosesnya nggak akan ribet. Ribetnya itu kalau kalian belum di balak huruf. Yang pertama, kalian harus menunggu agar visa kalian itu di balak huruf lah. Intinya kayak gitu aja ya. Jadi bahasanya kalau keliru ya mohon dikoreksi, tapi bahasanya kayak gitu aja, bahasa simpelnya, oke? Kemudian selain menunggu, kalian kalau pengen cepat di prosesnya, itu kalian harus bayar mahal, oke? Jadi ada salah satu TKW yang kemarin itu belum di balak huruf, prosesnya itu sekitar 10.000 sampai 12.000, oke? Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin kedepannya nggak mau terjadi kayak TKW tersebut, kalian bisa mengingatkan ke majikan lebih baik dibuatin iqomah atau diperpanjang visanya. Jadi kemudian hari misalkan mau pulang, kalian juga nggak sama majikan itu kayak dilempar-lempar gitu loh. Jadi majikan juga mungkin terbebani dengan biaya segitu, atau apalagi kan sekarang di Arab Saudi itu kayak uang itu benar-benar berharga, nggak kayak yang dulu-dulu gitu. Jadi ya ini kan semua negara, terjadi sama semua negara. Jadi di Arab Saudi itu sekarang ini masalah uang agak-agak dipegang gitu loh. Jadi bukan yang dihambur-hamburkan, oke? Jadi misalkan majikan kalian harus menanggung proses misalkan 12.000, misalkan ya 12.000, ya jarang sih, tapi ada gitu, oke? Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang pemegang visa ziarah. Nggak perlu khawatir, kalian bisa mengingatkan ke majikan untuk membuatkan iqomah, dapatkan kepastian dari majikan apakah akan dibuat atau tidak. Jadi sekiranya kok bertele-tele, ya udah kalian harus terima, kalian nggak dibuatin iqomah. Kalau nggak gitu, kalian bisa minta majikan untuk numpang proses pembuatan iqomah di syarikah-syarikah. Tapi untuk masalah syarikah di mana, kalian bisa cari informasi di luar sana, karena saya belum dapat informasi syarikah yang bisa bantu untuk proses itu, oke? Atau kalian bisa minta tolong majikan untuk selalu memperpanjang visanya, oke? Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.